Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Negara, Agama, dan Warga Negara. Materi ini disusun oleh Lutfia Anandasya Putri, Muhammad Alexandra, Muhammad Faiz, dan Emfana Kordofa. Dan dosen pengampu kita yaitu Bapak Rudi Santoso, MHI, MH. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Pada dasarnya manusia hidup berkelompok dan senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Manusia membutuhkan wilayah dimulai dari lingkungan yang kecil hingga lingkungan yang besar, dimulai dari kelompok warga. Selanjutnya, mereka membutuhkan kelompok lebih besar seperti suku, masyarakat, bangsa, dan negara. Membentuk negara, awalnya kita harus tahu apa itu negara, unsur-unsur negara, serta bentuk-bentuk negara. Negara harus mempunyai unsur agar berdiri suatu negara. Suatu unsur yang harus dimiliki negara tidaklah lain dapat terwujud apabila memenuhi unsur sebagai suatu politik, yaitu penduduk, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Baik, saya akan membacakan pembahasan. A. Konsep dasar tentang negara. 1. Negara. Secara literasi, istilah negara merupakan terjemahan dari kata bahasa asing yaitu stat bahasa Belanda dan Jerman, state bahasa Inggris, etat bahasa Perancis, statum atau status bahasa Latin yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau suatu yang dimiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station kedudukan. Arti real estate atau personal estate, dan juga estate dalam arti dewan atau perwakilan golongan sosial. Dalam arti yang belakangan ini, kata status semula diartikan dan baru dalam abad ke-16 kata itu dipertalikan dengan kata negara. 2. Tujuan negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi yang hidup dan bekerja sama dengan mengejar beberapa tujuan negara. Tujuan sebuah negara dapat bermacam, antara lain: 1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. 2. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. 3. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam istilah seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupan dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak asing. Sementara itu, menurut dalam konsep dan ajaran negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. 3. Unsur negara. Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 3 unsur penting, yaitu 1. Rakyat masyarakat, 2. Wilayah, dan pemerintah. Dari beberapa pendapat tentang unsur negara tersebut, maka secara global suatu negara membentuk 3 unsur pokok, yakni rakyat, masyarakat, warga negara, wilayah, dan pemerintahan. Untuk lebih jelas, mari kita memahami unsur pokok negara akan dijelaskan begini. A. Rakyat, masyarakat, dan warga. B. Wilayah. C. Pemerintah. A. Rakyat. Salah satu unsur penting yang ada dalam suatu negara yakni adanya penduduk, IGCTNN, atau rakyat, penduduk atau penghuni suatu negara. B. Wilayah. Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada karena tidak mungkin ada negara tanpa batas teritorial yang jelas. Sebagai contoh, pada tahun 1960 kursi suci Holsi Paparazzi adalah sebuah negara. C. Pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Alexander. Terima kasih. Dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Dalam teori ini pula, kekuatan membuat hukum. Kekuatan adalah pembenaran dan rasion deitrinya negara. 4. Teori organis. Negara sebagai suatu organisasi moral dan dikemukakan terutama oleh tokoh-tokoh idealisme Jerman seperti Fichte, Schelling, dan Hegel. Paham organisme moral dari Fichte merupakan fase peralihan antara ajaran kontrak sosial yang mekanik ke konsepsi organisme itu. 5. Teori historis.
Teori historis merupakan teori yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Teori historis diperkuat dan telah dibenarkan oleh penyelidikan-penyelidikan historis dan etnologis antropologis dari lembaga-lembaga sosial primitif di benua Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. 5. Bentuk-bentuk negara. Bentuk negara dalam konsep dan teori modern saat ini terbagi ke dalam dua bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan yaitu merupakan negara kesatuan merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. 2. Negara serikat. Federasi merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Negara-negara di bagian tersebut pada awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, maka dengan sendirinya negara menyerahkan kepada negara serikat disebut limitatif, serta hanya kekuasaan yang disebut oleh negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Dilihat dari sisi jumlah orang yang memerintah dalam sebuah negara, maka bentuk negara terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, momos yang berarti tunggal, dan arkien yang berarti pemerintahan. Jadi dapat dikatakan bahwa negara monarki adalah negara yang dalam pemerintahan hanya dikuasai dan diperintahkan oleh satu orang saja. Oligarki dipahami sebagai negara yang memimpin oleh beberapa orang. Model negara oligarki ini biasanya diperintah dari kelompok orang yang berasal dari kalangan Demokrasi. Negara demokrasi merupakan bentuk negara pimpinan. Negara terletak di tangan rakyat. Dalam bentuk negara demokratis, rakyat memilih kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan. Kesimpulan, negara, walaupun begitu akrab dalam kehidupan kita, sebenarnya istilah ini bersifat abstrak. Kita tidak pernah melihat negara seperti apa. Yang kita lihat hanyalah bendera suatu negara, orangnya, lambangnya, atau mendengar bangsa nasional atau lagu kebangsaannya, atau hanya mengetahui ideologinya saja. Serta ada beberapa teori pembentuk tentang negara dan bentuk-bentuk negara yang akhirnya kita ketahui lebih mendalam lagi. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.